Istri saya tanya, Pak, kenalkan sama Pak Mahfud. Dia kenal, kenapa? Dia sudah siapkan baju dipanggil oleh Bapak Jokowi jadi calon wakil presiden. Saya langsung bilang, kita berdoa. Ya, saya ingin Bapak jadi calon wakil presiden waktu itu. Nah, tapi itu dulu ya. Kembali ke soal ini tadi, Pak. Singgung Mahfud MD yang urung jadi calon wakil presiden. Balasan Beni Kaharman pada Mahfud MD. Mahfud MD sebelumnya menyebut anggota Komisi 3 DPR RI Beni Kaharman bertindak sewenang-wenang saat menanyai Ketua PPATK dalam rapat dengar pendapat sebelumnya. Hal ini disampaikan Mahfud MD saat berbicara dalam pertemuan dengan Komisi 3 DPR RI. Lalu politisi senior Beni Kaharman menjawab tudingan Mahfud MD ini saat dia diberikan kesempatan bicara. Selain menjawab tudingan itu, Beni juga menantang balik Mahfud MD. Beni menantang Mahfud MD untuk memberikan penjelasan soal kisruh 349 triliun. Lalu apabila tidak bisa menjelaskan, maka dia menduga atau berhipotesis bahwa Mahfud MD punya motif politik. Selanjutnya, Beni juga menyinggung tentang masa lalu Mahfud MD yang pernah sudah pakai baju putih menunggu dipilih sebagai calon wakil presiden namun urung. Berikut video lengkapnya. Saya termasuk yang punya prasangka jelek atas apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Sehingga secara terbuka saya mengatakan, apabila Pak Mahfud tidak menjelaskan ini secara lengkap, maka saya menengarai Pak Mahfud punya motif politik. Sekali lagi, apabila tidak ada penjelasan terbuka soal ini, jadi bukan judgement yang sifatnya final, hipotetik, apa yang saya sampaikan. Apalagi setelah Ibu Sri Mulyani menyampaikan juga secara terbuka bantahan atas apa yang Pak Mahfud sampaikan. Maka rakyat bingung, jangankan publik bingung. Kami yang anggota Dewan ini, apalagi oposisi Pak Mahfud, bingung juga. Malah saya tanya-tanya, oh senang juga kita Pak Mahfud ini, ada kawan baru juga. Apakah Pak Mahfud sudah menjadi bagian dari oposisi pemerintahan? Soeharto jatuh karena ada anggota kabinetnya yang melakukan perlawanan dari dalam. Ya, maka saya waktu itu Pak Mahfud. Luar biasa Pak Mahfud. Saya mendukung. Tapi ini kan prasangka saya. Betul atau tidak saya tidak tahu ini. Tapi kalau saya mengenal Pak Mahfud, saatnya sudah tiba. Ya, mungkin saatnya sudah tiba. Istilahnya itu, ibu sudah hamil tua. Bukan saya itu yang ngomong revolusi, bukan saya. Maksud saya, ketidakjelasan ini membuat kami semua punya spekulasi, punya prasangka macam-macam. Ini yang kami sesalkan sebetulnya. Jadi bukan soal Pak Mahfud ini, Pak Mahfud mesti jelaskan dong, kenapa Pak Mahfud? Ini yang saya mau jelaskan kepada Pak Ivan waktu itu ya. Saya tanya, Pak Menko Polhukam itu adalah ketua komite. Tugasnya jelas, saya baca Bapak. Saya baca itu. Zaman Pak SBY dulu. Susilo Bambang Yudhoyono presiden membuat ini. Saya baca. Tugasnya itu melakukan koordinasi. Anggotanya juga jelas. Menkeu anggota. Kalau ada masalah dengan yang berkaitan dengan Menkeu, apa salahnya yang terhormat Pak Menko, Ketua Komite, panggil yang bersangkutan. Ada temuan ini di lingkungan Kemenkeu. Tolong pertanggungjawabkan dan selesaikan. Itu dalam logika saya. Sebagai
anggota dewan yang menjalankan fungsi pengawasan. Mengapa tidak itu dilakukan? Itu pertanyaan saya sama Pak Ivan. Maka kalau ini tidak ada penjelasan, maka dugaan saya tadi bahwa Pak Mahfud punya motif politik tidak terbantahkan. Itu satu. Yang kedua Pak Mahfud, Bapak kan pejabat publik, wajib menyampaikan informasi publik. Sesuai dengan Undang-Undang KIP, apa yang dimaksudkan informasi publik itu jelas didefinisikan. Dan itu disampaikan oleh pejabat publik kepada publik. Pejabat publik tidak boleh menyampaikan kepada publik isu yang tidak jelas asal-usulnya. Atau masalah yang belum ada pembahasan, belum ada pembicaraan, belum ada penyelesaian. Jadi yang disampaikan kepada publik itu adalah informasi publik yang sudah digodok dan sudah matang. Itu Undang-Undang KIP. Bapak kan bukan pengamat politik. Saya bertanya, Pak Mahfud ini pengamat politik seperti belum menjadi Menko Polhukam dulu atau apa? Macam-macam pikiran saya Pak Mahfud. Pikiran saya jadi muncul tadi macam-macam ini membuat saya punya penilaian terhadap Pak Mahfud, interpretasi terhadap apa yang beliau lakukan. Macam-macam sudah, jangan-jangan. Sampai ada yang mengatakan, jangan-jangan Pak BKH, Pak Mahfud ini mau jadikan ini panggung untuk calon wakil presiden atau calon presiden. Bagi saya itu pun biasa. Kalau toh itu saya bilang itu hak beliau dan beliau pantas untuk itu. Tapi itu dulu, saya ngomong yang dulu. Iya kan Pak? Seperti Pak Mahfud bilang anggota dewan tadi kan? Ya, dulu. Itu kan dulu. Ini juga dulu. Saya masih ingat Pak Mahfud sudah siapkan baju putih kan? Dulu. Saya mohon maaf, ya dulu lah. Saya waktu itu Pak Ketua, saya kenal baik beliau ini. Istri saya tanya, Pak, kenalkan sama Pak Mahfud. Dia kenal, kenapa? Dia sudah siapkan baju dipanggil oleh Bapak Jokowi jadi calon wakil presiden. Saya langsung bilang, kita berdoa. Ya, saya ingin Bapak jadi calon wakil presiden waktu itu. Tapi itu dulu ya. Kembali ke soal ini tadi Pak. Kembali ke soal ini tadi, ya, yang Bapak sampaikan ini, informasi publik ini. Ibu Sri Mulyani menjelaskan kepada Komisi 11. Jauh berbeda dengan apa yang tadi Bapak sampaikan. Jadi ini yang membuat kami mohon maaf saja, mana yang harus kami percaya. Ibu Sri Mulyani juga bukan orang sembarangan. Bapak juga begitu. Sama-sama pembantu presiden. Hanya beda, Bapak adalah pembantu utama. Sri Mulyani bukan, pembantu biasa. Bapak ketua komite, beliau adalah anggota komite. Tentang ini macam-macam juga Pak. Yang tadi saya katakan, jangan-jangan memang ada motif politik ingin menyingkirkan Sri Mulyani. Ya, kenapa? Ya ini mohon maaf saja, kenapa? Sebab ada isu kan Pak, Sri Mulyani Menkeu menolak rencana beli minyak Rusia masuk Indonesia. Banyak pejabat yang tidak suka. Banyak pembantu yang lain juga yang tidak suka Pak Mahfud. Jangan-jangan itu kembali lagi tadi ke membuat ini semua tidak jelas, bikin kami punya spekulasi macam-macam kemana-mana. Apa ini sebetulnya?
Kemudian tadi disinggung juga, jangan-jangan ini berkaitan dulu dengan impor emas itu, yang tadi Bapak singgung. Kita dapat juga datanya Pak, tapi sedikit-sedikit dia. Tipis-tipis anunya. Nah, kalau Bapak kan mungkin tebal-tebal informasinya. Kami sedikit-sedikit ada informasi yang dihembuskan. Kita tidak tahu juga. Tapi juga siapa yang disentuh, Bapak tahu, oligarki. Jangan-jangan memang kelompok ini tidak suka Sri Mulyani lagi menjadi Menkeu menjelang 2024. Sekali lagi ini spekulasi kami yang apalagi di luar tembok kekuasaan ini. Tidak bisa kita lihat, ya oposisi. Maka sekali lagi, tolong kami dijelaskan betul Pak. Ya, kami tidak mau mengatakan Pak Mahfud mari kita gabung sama-sama. Ya, kalau betul yang Bapak sampaikan ini Pak Ketua, saya minta mohon maaf pimpinan, Pak Ketua dan para Wakil Ketua dan Bapak Ibu sekalian, kita undang Sri Mulyani. Setuju? Bukan, jangan lama-lama maksud saya. Kalau bisa besok, besok. Untuk menuntaskan ini. Supaya tahu siapa yang sebetulnya melakukan pembohongan publik. Ini kan pembohongan sebetulnya. Tapi kita tidak tahu yang membohong ini siapa. Apakah Bapak, anak buah Bapak, atau Menkeu atau anak buah Menkeu yang tadi Bapak sampaikan, mungkin Menkeu dibohongin oleh anak buahnya. Sangat mungkin. Tapi ini sudah menjadi pembicaraan publik Pak. Kalau bisa kita selesaikan juga secara publik. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Ini momentum yang paling pas kalau mau lakukan itu. Tapi jangan kemana-mana, jangan singgung soal apa? TPPU, ya judi-judi segala macam. Fokus ke TPPU di lingkungan Kemenkeu ini saja dulu. Sebab ini sentrum keuangan Republik kita ini.